Di sini saya akan menjelaskan mengenai obat-obat yang bekerja pada otot polos. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai obat yang bekerja pada otot polos, meliputi beberapa golongan sebagai berikut. Yang pertama, ada golongan nitrit oksid dengan golongan oksida nitrit atau NO. Gas oksida nitrat terus-menerus memiliki mekanisme aksi dengan mengaktifkan guanilil siklase dengan farmakokinetik yang memberikan inhalasi gas yang terus-menerus secara bertahap. Lalu, toksisitas dari obat ini berupa hipertensi pulmonal dengan meningkatkan sintesis CGMP dan menyebabkan relaksasi pada otot polos. Lalu yang kedua, memiliki golongan obat yang digunakan pada asma dan penyakit paru obstruktif. Lalu golongan antagonis beta bekerja pendek dengan obat albuterol dan mekanisme aksinya reseptor agonis beta 2 selektif untuk bronkodilatasi dan aplikasi klinisnya untuk pereda serangan akut asma, obat pilihan tetapi bukan untuk profilaksis. Dan farmakokinetik yang didapat pada obat ini berupa inhalasi atau aerosol dengan durasi 2-4 jam dan toksisitas dan interaksinya berupa tremor dan takikardia. Lalu yang ketiga ada golongan obat agonis B, kerja lama dengan obat salmeterol, formoterol, indacaterol, filaterol. Lalu mekanisme aksinya agonis selektif beta 2 untuk bronkodilatasi dan potensial aksi kortikosteroid. Aplikasi klinisnya untuk profilaksis asma dan bukan untuk pereda nyeri akut. Indacaterol dan filaterol untuk COPD. Lalu farmakokinetiknya yaitu berupa inhalasi aerosol dengan durasi 12 sampai 24 jam. Lalu toksisitas dan interaksi yang didapat pada obat ini yaitu berupa tremor, takikardia dan kardiovaskular. Lalu yang keempat ada golongan simpatomimetik non selektif dengan obat epinefrin dan isoproterenol. Mekanisme aksinya mengaktifasi non selektif beta serta epinefrin juga merupakan alfa agonis. Aplikasi klinisnya asma, farmakokinetiknya inhalasi aerosol dan nebulizer dengan durasi 1 sampai 2 jam. Lalu toksisitasnya berupa efek simpatomimetik berlebih. Lalu golongan simpatomimetik kerja tidak langsung dengan obat efedrin dan mekanisme aksinya untuk melepaskan katekol dan amina menyebabkan efek simpatis non selektif. Aplikasi klinisnya untuk asma. Lalu farmakokinetiknya berupa oral dengan durasi 6 sampai 8 jam. Lalu toksisitas dan interaksi yang didapat berupa insomnia, tremor, anoreksia dan aritmia. Lalu yang kelima ada golongan metilsantin dengan obat teofilin. Mekanisme aksinya dengan penghambatan fosfodiesterase, lalu reseptor adenosin dan antagonis efek lainnya. Lalu aplikasi klinisnya asma yang kurang dipahami terutama pencegahan terhadap penyerangan nokturnal. Lalu farmakokinetiknya oral dengan pelepasan lambat dengan durasi 12 jam dan aminovilin garam untuk penggunaan intravena. Dan toksisitas dan efeknya yaitu berupa insomnia, tremor, anoreksia dan aritmatia. Lalu yang keenam ada golongan agen antimuskarinik dengan obat trotroperm aclidinium mempunyai mekanisme aksi untuk farmakologis kompetitif antagonis muskarinik dan aplikasi klinisnya untuk asma dan kronis paru obstruktif. Dan farmakokinetiknya yaitu inhalasi aerosol, durasinya dengan beberapa jam dan interaksinya berupa mulut kering dan batuk. Lalu yang ketujuh ada golongan yang tidak diketahui pasti, namun dia mempunyai mekanismenya kemungkinan untuk
stabilisator sel mas. Golongan ini memiliki obat kromolin, nedokromil. Lalu golongan ini mempunyai mekanisme aksinya untuk mengurangi pelepasan inflamasi dan bronkokonstriktor mediator dari kepekaan sel mas. Aplikasi klinisnya yaitu untuk profilaksis yang jarang digunakan untuk asma. Kromolin juga digunakan untuk mata, nasofaring, dan alergi usus. Lalu farmakokinetiknya untuk aerosol inhalasi untuk asma kromolin lokal. Aplikasi untuk lainnya durasi 3-6 jam dan toksisitasnya berupa batuk jika digunakan inhalasi. Yang ke-8 ada golongan antagonis leukotrien dengan obat montelukast. Zafirlukast memiliki mekanisme aksi antagonis lalu farmakologis pada reseptor LTD4 dan serta obat Xylitol dengan mekanisme aksi profilaksis asma inhibitor hipoksigenase untuk mengurangi sintesis leukotrien. Lalu aplikasi klinis yang didapat yaitu profilaksis asma farmakokinetik montelukast, Zafirlukast oral durasi 12-24 jam dan Xylitol oral durasi 12 jam dan toksisitasnya untuk Xylitol ekskresi enzimatik. Dan yang ke-9 ada golongan antibodi dengan obat omalizumab. Mekanisme aksinya mengikat antibodi IgE pada mast sel untuk dapat mengurangi reaksi terhadap antigen yang dihirup dan aplikasi klinisnya profilaksis parah asma refraktor tidak responsif terhadap semua yang tidak termasuk obat farmakokinetik parenteral, diberikan sebagai beberapa injeksi dan toksisitas sangat parah dan toksisitas jangka panjang belum diketahui. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.